Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya ajak kita untuk sama-sama buka dalam, ada 2 ayat, tapi salah satu terlebih dahulu, Mazmur pasal 84 ayat yang ke-5. Mari saya ajak kita baca bersama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan. Nah, dalam bahasa Indonesia mungkin kita agak sedikit kurang jelas apa maksudnya berhasrat mengadakan ziarah. Nah, di dalam bahasa Inggris dikatakan their hearts are on the road that leads to you. Yang hatinya itu mengarah kepada jalan yang menuntun kepada Tuhan. Ya. Jadi di sini diartikan bahwa diberkatilah orang, blessed are those who find strength in you. Diberkatilah, berbahagialah orang-orang yang menemukan kekuatannya di dalam Tuhan. Yang kekuatannya di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita belajar bahwa dengan kekuatan kita sendiri mungkin kita bisa, tapi itu hanya akan bertahan beberapa waktu saja. Dengan kekuatan kita sendiri, saudara, kalau kita coba bisa, tapi mungkin juga hanya bertahan beberapa momen. Setelah itu habis. Setelah habis biasanya apa? Kita mengeluh, kok gak bisa? Kok masih sakit? Kok belum selesai-selesai? Nah, pagi hari ini hari yang baru, amin. Saudara percaya ini hari yang baru? Hari yang baru artinya tanggalnya baru. Dan mungkin hari ini banyak kejadian yang akan terjadi, kita tidak tahu. Kenapa saudara kita harus menyukai pagi hari? Nah, ini rahasia kecil. Karena pagi hari adalah momen yang tepat bagi kita untuk bersiap-siap. Bersiap-siap apa? Banyak. Bekerja, bersiap-siap untuk sekolah, studi, bersiap-siap untuk melakukan banyak hal, olahraga, ibadah pagi, dan yang paling penting kita punya banyak harapan untuk sepanjang hari ini, betul? Apakah ada bangun pagi langsung saudara katakan pasti gak sukses hari ini, ada? Kalau ada saudara, bertobatlah saudara. Karena pagi hari ini momen yang pas, membuka mata katakan Tuhan hari yang baru, aku punya ekspektasi yang baru Tuhan. Aku punya kepercayaan yang baru kepadamu. Aku punya harapan yang baru kepadamu. Pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada jawaban dari Tuhan. Amin. Dan mungkin saudara belum lihat jawabannya. Tapi dengan berkata seperti itu, kita sudah menemukan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berbahagialah, atau bahasa Inggrisnya mengatakan diberkatilah orang yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Pagi hari selalu banyak yang bisa kita lakukan. Pilihannya 2, mengawali dengan positif atau mengawali dengan negatif. Mungkin memang malam hari tadi banyak tantangan yang belum terselesaikan. Saya mengalaminya saudara. Dan bukan berarti kalau ada tantangan itu membuat kita besoknya stres. Oh enggak boleh. Kalau kemarin tantangannya belum selesai, pagi hari ini bangun dan katakan Tuhan masih ada yang belum selesai. Peganglah tanganku supaya aku bisa menyelesaikannya. Amin saudara. Karena Tuhan adalah kekuatan.
Belum selesai kalimatnya. Tuhan adalah kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan itu perkasa, amin. Tuhan itu luar biasa, amin. Bagi siapa? Yang percaya bahwa dia berkuasa. Yang percaya bahwa dia luar biasa. Bagaimana tanda kita percaya kepada Tuhan yang luar biasa itu? Apa tandanya kita percaya? Ya dengan masalah yang belum selesai tadi malam, pagi hari ini kita katakan lagi, Tuhan, aku tetap percaya. Meskipun aku belum lihat, aku tetap percaya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, berbahagialah yang kekuatannya di dalam Tuhan. Seperti saudara itu upgrade dari kekuatan yang biasa, tiba-tiba kepada kekuatan yang luar biasa. Seperti mobil. Ada sebuah mobil, ya mungkin tidak terlalu jauh perbedaannya. Toyota Kijang Innova yang lama. Pertama kali dulu generasi pertama keluar. Enak, mobilnya enak setiranya saudara. Diperbaharui lagi, lumayan enak. Tapi yang generasi terbaru lebih berbeda lagi. Ada tombol khusus Eco, normal, power. Nah saudara, kalau saudara tekan tombol power mode dan kemudian saudara injak gasnya, itu bus. Saya pernah coba di tol hampir 200 km per jam bisa tembus. Tidak untuk ditiru, ini off the record juga saudara. Semoga tidak dengar saudara, semoga tadi ya kan. Ketika diinjak itu berlari. Kalau yang lama tidak bisa seperti itu, 120, 140, 50 sudah notok. Upgrade kekuatan, mesinnya ganti, cc-nya sama. Bahkan kalau boleh bilang mungkin sedikit turun beberapa angka. Dari 2.500 sekarang 2.400. Tapi upgrade. Nah saudara, pagi hari ini kita harus memastikan bahwa kepercayaan kita juga di-upgrade di dalam Tuhan. Amin. Mungkin tadi malam kita tidak bisa tidur karena ya sedikit ada keraguan-keraguan, kurang percaya. Pagi hari ini kita awali dengan percaya yang sudah di-upgrade dalam Tuhan Yesus. Amin. Karena firman Tuhan katakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Selagi kita percaya pada Tuhan, kekuatan itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Tapi kekuatan itu berasal dari puji nama Tuhan. Ketika dia menguatkan kita, saya ulangi, ketika Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, saudara, kita tahu apa artinya itu diberkati, berbahagia, kita tahu apa itu artinya. Nah inilah inti kehidupan kita jadi orang percaya. Namanya saja orang percaya. Kalau tidak percaya, jadi apa kita saudara? Nah mari ayat ini mengatakan bahwa supaya kita mengikuti jalan yang menuju atau mengarah kepada Tuhan saja. Yaitu kubu keselamatan, pertolongan kita. Saudara, ada satu ayat lagi yang mungkin bisa memperjelas ayat ini. Kita buka Yesaya 40. Ayat yang ke-31, ayat yang terakhir. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Nah, saya ajak saudara baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Orang-orang, those who wait upon the Lord. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, saya ingin tanya, kalau saudara berada di bandara, menjemput seseorang, misalnya saudara jemput teman lama saudara, yang lama tidak ketemu atau jemput, nah ini mungkin mendekati hari Natal,
ada saudara yang dari luar negeri, atau saudara yang dari luar kota. Sebab tidak mungkin saudara yang dari luar kampung itu terbangnya naik pesawat, tidak mungkin karena sudah cukup dekat. Misalnya dari luar pulau gitu ya, datang berkunjung ke Mojokerto. Saudara jemputnya di bandara, saudara lihat jadwal, estimasi perkiraan mendarat pukul misalnya 11.30. Nah, saudara sudah menanti di situ. Saudara percaya enggak kalau pesawat itu akan mendarat? Karena apa? Ada tulisannya, pasti akan mendarat. Pukul 10.30, 11.30. Nah demikian pula dengan kita. Saudara sudah ditulis tidak di Alkitab? Kelihatan enggak? Bisa kita baca enggak? Bahwa orang yang percaya pada Tuhan itu pasti akan diberkati. Nah, kalau ada tulisannya, ada buktinya, kita bisa percaya enggak dalam menunggu? Amin. Karena apa? Yang dituliskan, kalau katanya orang Jawa itu sudah digariskan gitu ya. Yang dituliskan ini pasti akan terjadi. Saudara yang sedang ditunggu tadi itu pasti akan mendarat. Bagian kita cuma apa? Nunggu waktunya. Kalau mendaratnya 10.30, saudara tiba di bandara pukul 10, ya tinggal setengah jam lagi mendarat. Lah mau dia mendaratnya 10.30, kalau saudara tidak jemput ya saudara tidak akan ketemu. Itu yang dinamakan menanti-nantikan. Sudah ada jadwalnya. Mari katakan bersama saya, di dalam nama Yesus, aku percaya semua yang dituliskan di dalam firman Tuhan adalah ya dan amin. Oleh karena itu, mujizat pasti terjadi dalam hidupku. Amin. Sudah dituliskan, pasti akan terjadi. Nah, bagian kita cuma apa? Menantikan Tuhan. Wait upon the Lord. Nah, saudara jangan samakan menunggu dengan menantikan Tuhan. Beda. Menantikan Tuhan di sini poinnya adalah ekspektasi kita. Aduh, kurang berapa lama lagi saudaraku mendarat. Aduh, sudah lama tidak ketemu. Aduh, kangennya. Saya sering melihat, kalau saya di bandara itu saya sering mengamati orang. Ada orang yang menantikannya itu sambil ngelempoh di bandara gitu ya. Buka roti suwe. Campir teko nih. Gitu. Ada saudara. Ada juga yang menanti dengan tangannya disilakan di belakang. Ambil lihat jam. Oh rupanya orang sibuk gitu ya. Cek HP gitu. Ada yang menanti. Padahal belum ada orang, cuma gini terus. Macam-macam modelnya orang menanti itu. Nah, saudara menantikan Tuhan modelnya yang seperti apa? Apakah saudara itu sambil santai, kakinya diangkat gitu kayak warung? Atau mungkin saudara orang yang, mana pertolongan Tuhan? Mana? Apakah salah? Oh, enggak ada yang salah. Itu gaya saudara sendiri. Amin. Enggak ada yang salah. Bagaimana saudara mau menantikan pertolongan Tuhan? Itu gaya saudara sendiri. Ada yang menantikan pertolongan Tuhan, berdoa setiap hari, Tuhan aku percaya. Ada yang mungkin tidak selama orang yang pertama tadi berdoa. Ada yang menantikan Tuhan itu cuma bangun pagi, senyum. Terima kasih, aku percaya. Amin. Ada yang menantikan Tuhan itu kadang-kadang agak lupa kalau ternyata Tuhan itu punya pertolongan untuk dia. Begitu ditolong baru, iya ini kan yang tak nanti-nantikan. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan, mau tidak mau, pertolongan Tuhan pasti akan terjadi. Haleluya. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya ingin bertanya kepada saudara semua, burung Raja Wali bisa menjadi lemah, letih, lesu atau tidak? Bisa. Burung Raja Wali ada namanya siklusnya, perputaran kehidupannya. Ketika dia masih muda, wah kuat terbang kemana-mana.
Tapi ketika dia sudah tua, saudara, ada sesuatu yang terjadi. Bulu-bulunya mulai rontok. Dan paruhnya ini, saudara, mulai semakin turun ke bawah. Bukan lagi seperti ini, tapi seperti ini. Dan itu berbahaya untuk kehidupan burung Raja Wali ini. Dan kemudian cakar-cakarnya juga mulai tidak baik, mulai melengkung semua. Nah, apa yang dilakukan oleh burung Raja Wali ini? Saya yakin saudara sudah beberapa kali mendengar ini dalam khotbah atau di video dokumentasi. Burung Raja Wali ini tidak ikut-ikutan teman yang lain terbang. Tidak ikut ribut sana sini. Dia cari tempat yang tinggi, tempat yang aman. Dan dia menanti. Dia pukul-pukulkan paruhnya ini, das ke batu. Sampai paruhnya ini lepas. Dia biarkan sayapnya ini bulunya rontok. Dan dia biarkan kuku-kukunya ini dia gesek-gesekkan sehingga kuku-kukunya lepas semua. Sehingga nanti tumbuh paruh yang baru. Tumbuh bulu yang baru. Tumbuh cakar yang kuat yang baru. Dan dia menemukan kekuatan yang baru. Di situ ketika dia menemukan kekuatan yang baru, mau terbang, ayo. Mau lawan burung Raja Wali yang lebih muda, ayo. Karena ada kekuatan yang baru. Pagi hari ini mungkin saudara secara tidak sadar sedang dalam fase seperti burung Raja Wali itu. Saudara setiap bangun pagi merasa ada yang kurang. Ya mungkin yang single kurang, belum menikah, belum ada pasangan hidup. Ya itu agak alay sedikit lah gitu ya. Wah saya ada yang kurang Pak. Biasanya kalau saya bangun tidur jebret, kiri saya ada uang. Ini saya jebret, kok kosong enggak ada apa-apa. Biasanya Pak kalau saya bangun tidur buka dompet mau belanja, wah uangnya yang merah banyak. Iya, merah itu yang 100 rupiah yang dulu itu, jentrek. Biasanya kalau saya bangun pagi, aduh ada perhiasan yang nempel. Sekarang oh iya sudah saya gadaikan perhiasannya. Mungkin saudara sedang mengalami tantangan demi tantangan. Saudara bangun pagi biasanya bisa haleluya puji Tuhan. Sekarang mungkin saudara ini sedang dalam fase ketika bangun pagi tiba-tiba, aduh gimana ini. Tapi kalau saudara tetap memutuskan untuk menanti-nantikan Tuhan, yang setuju katakan amin. Kalau saudara tetap memutuskan untuk tetap percaya pada Tuhan, ada saatnya nanti ketika saatnya itu tepat, saudara mendapat kekuatan yang baru. Saudara jangan heran, saudara akan muncul lebih kuat daripada sebelumnya. Karena apa? Saudara sudah lebih kaya pengalaman. Saudara sudah tahu yang namanya asam garam kehidupan. Dan yang lebih penting lagi, saudara mengalami apapun juga saudara tetap percaya kepada Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan tadi katakan, orang yang percaya pada Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru, bukan kekuatan yang lama loh saudara. Kekuatan yang baru. Loh, apakah kekuatan yang baru itu beda dengan kekuatan yang lama? Pastinya kekuatan yang baru diberikan kepada kita untuk menangani, menyelesaikan tantangan-tantangan yang baru pula. Saudara tidak bisa menyelesaikan masalah baru dengan kekuatan yang lama. Habis saudara. Saudara naik ke Trawas, bawa mobil. Dulu ada mobil namanya, saya lupa. Ada hijet, ada lain-lain yang cc-nya kecil. Contohkanlah, saudara bawa mobil tahun 60-an, tahun 70-an. Bukan yang cc-nya besar, bukan. Yang 1000 cc. Saudara bawa itu. Saudara menghadapi tantangan yang baru dengan kekuatan yang lama. Apalagi hijetnya mungkin tidak pernah diservis. Ya 1000 cc diisi orang penuh, naik ke Trawas, enggak usah Trawas, kurang menantang, Cangar saudara. Lebih menantang lagi, naik ke Cangar bawa hijet, itu kursinya diisi orang 7 katakanlah. Apalagi orang 7 sesaya semua orangnya gitu ya. Coba saudara naik, kalau enggak gelondor turun itu mobilnya. Tidak bisa tantangan baru saudara hadapi dengan kekuatan yang lama.
Tapi coba, saudara naik ke Cangar, tantangan baru. Wah, saudara bawa truk, mau diisi 20 orang duduk di bak, saudara, naik itu. Ya tapi mungkin jalannya tidak cukup karena jalannya kecil. Amin. Pagi hari ini pastikan, ini sudah hampir akhir tahun, temukan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Amin saudara. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, orang yang berjalan tidak menjadi lelah hanyalah orang-orang yang sudah mendapatkan dalam tanda kutip peremajaan. Pak Yohanes Sunardi juga mengajarkan bahwa tubuh ini perlu diremajakan. Bukan berarti kita umurnya lebih muda lagi, bukan. Tapi usia tubuhnya ini diremajakan. Saya dulu sebelum mengikuti program itu sedikit-sedikit. Nah sekarang meskipun juga sedikit gemuk lagi gitu ya kan. Saya tidak mau bilang terlalu gemuk, enggak. Sedikit naik lagi berat badannya karena salah saya sendiri. Tapi tidak selemah dulu saudara. Sekarang saudara ajak jalan, muter-muter. Ayo. Kuat berapa jam? Kuat. Diajak berdiri berapa jam? Kuat. Diajak jalan-jalan seharian? Kuat. Paling cuma gobios. Itu normal gobios karena kepanasan. Kalau dulu, aduh enggak duduk dulu ya, capek. Dulu, aduh kaki ini linu semua. Tapi karena ada peremajaan, ada kekuatan yang baru. Nah mungkin pagi hari ini, jiwa dan roh saudara perlu diremajakan. Supaya apa? Ada kekuatan yang baru saudara. Pastikan kalau naik Cangar, jangan bawa mobil yang tidak sesuai dengan standarnya. Pastikan kalau saudara menanjak, saudara sedang naik, saudara menghadapi kehidupan ini, pastikan ada kekuatan yang baru. Paling enggak hijet, pasangi mesinnya Toyota Dyna. Enggak tahu masuk atau enggak saudara. Ya kasih cc yang besar, hijet tapi 4000 cc. Pasti naik saudara. Amin. Nah mungkin ibu-ibu yang enggak ngerti, opo iku. Ya pokoknya itulah ya. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Mari sekali lagi katakan bersama saya, dalam nama Yesus, pagi hari ini aku menerima kekuatan yang baru. Karena aku percaya Tuhanku memberikannya kepadaku. Amin. Satu ayat lagi untuk menutup ibadah pada pagi hari ini, Mazmur 103 ayat yang kelima. Mazmur 103 ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia yang memuaskan hasratmu dengan apa? Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sekali lagi burung Raja Wali digunakan sebagai contoh. Karena apa? Siklus yang saya ceritakan itu tadi. Oleh karena itu pastikan pagi hari ini. Mungkin saudara belum menjadi burung Raja Wali yang sudah menyelesaikan siklus itu tadi. Mungkin saudara sekarang sedang dalam tahap paruh yang sedang bertumbuh. Sehingga belum bisa menikmati seperti dulu lagi. Sehingga sepertinya belum bisa menikmati kehidupan. Karena apa? Paruhnya belum selesai, tidak bisa makan saudara. Sayapnya belum selesai, belum bisa terbang. Bayangkan kalau cuma gini aja tidak ada bulu-bulunya, jatuh saudara. Cakar-cakarnya, kakinya belum regenerasi. Belum tumbuh sehingga tidak bisa mencengkeram. Mungkin saudara dalam posisi itu, tidak ada kekuatan. Disuruh melakukan ini, merasa tidak ada kekuatan, tidak ada daya. Tapi kalau saudara tetap percaya pada Tuhan, ada kekuatan yang baru. Amin. Ada kekuatan yang baru. Tantangan boleh semakin banyak, tapi ada kekuatan yang baru. Asalkan kita hidup tetap menyenangkan hati Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Mari katakan bersama saya, ada kekuatan yang baru. Sekali lagi, ada kekuatan yang baru. Dari Tuhan, pencipta alam semesta. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber segala-galanya bagi kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini sebelum kami meninggalkan tempat ini, biarkan kami mendapat kekuatan yang baru daripadamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Mari saudara katakan bersama-sama, ajaib Kau. Amin. Keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Di dalam nama Yesus sepanjang hari ini kita semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang kita lakukan berhasil, beruntung dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami percaya ada kekuatan yang baru bagi kami sepanjang hari ini. Engkau baik dan kami mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.